Jadi tuh nggak usah dianggap duka, walaupun tuh kayak kadang-kadang kesel sih. Kenapa sih suka main-mainin jualan orang gitu ya? Tapi itu nggak dianggap duka. Itu selingan saja kayaknya. Welcome to podcast Dikamer. Oke, bosku, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang sangat spesial. Dia adalah ratu jualan online yang dimana sekarang dia menekuni jualan online. Dia meninggalkan pekerjaan yang lama dan dia sekarang fokus untuk jualan online. Kita akan dengarkan keluh kesah, kita akan dengarkan pengalamannya, bagaimana suka dan dukanya yang jualan online ini. Karena apapun pekerjaan pasti ada suka dan duka, nggak mungkin senang selalu, ya kan? Oke, kita sambut beliau. Halo Mami. Halo Medali. Mami, tamu spesial. Ya, spesial, sangat spesial. Sangat spesial. Di waktu yang terjepit. Enggak lah, waktu terjepit. Kenapa pula waktu terjepit? Tidak. Oh iya. Mami selalu tamu spesial. Mami tamu spesial dan tamu yang terjepit. Waktu yang terjepit. Enggak lah, enggak. Artinya tidak perlu dengan persiapan. Kalau kayak orang lain kan tuh janjikan, oh nanti kita ini ya hari Sabtu contoh, hari Rabu atau hari Jumat. Kalau mami terjepit lah. Paksa gitu, Mami masuk bilik. Masuk bilik di kamar. Engkau akan dieksekusi. Ya kan biasanya tamu kita kan karena kan sama-sama bekerja, Papi juga kan bekerja. Jadi tamu kita biasanya Jumat dan Sabtu. Jadi kalau ada waktu yang longgar ya Mama akan eksekusi. Itulah. Itu namanya waktu yang terjepit, terjepit dan tersempit dan terketat. Tapi kan istilahnya Mami kan multifungsi jadinya. Iya, multifungsi kira-kira. Oh, Mami, come on, masuk bilik. Masuk bilik. Come here. Kan nggak mungkin lah Mama tolak kan, karena kan ini Itulah makanya. YouTube Mami juga. Spontanitas tanpa persiapan. Go ahead. Go ahead. Jangan goes. Oke. Tadi opening kita Mami adalah ratu jualan online. Betul nggak itu? Belum jadi ratu. Kenapa? Masih ya Mami kan perempuan ya, ratu lah. Iya, maksudnya kan kalau ratu itu berarti dia itu sudah besar. Ya kan? Kalau Mami sekarang masih dayang-dayang. Masih dayang-dayang yang mau merangkak untuk menjadi seorang ratu di dunia peronlinean. Jadi kalau yang ratu itu kan artinya dia udah besar, artinya dia punya admin, punya karyawan gitu kan. Jadi Mami kan masih masih merintis. On the way to be a queen. Tapi Mama bilang tadi, kalau yang besar itu ada admin, ada anggota kan istilahnya kan. Kan Mama punya anggota. Ya, my husband. Itu bukan anggota. Terus? Itu my partner. Partner life, my partner business. Iya kan, Papa kan jadi partner Mami, jadi bisa jadi anggota Mami kan. Ya, tapi kan bukan untuk tulis-tulis lah, apalah kan, enggak kan. Cuman tolong di bagian perbelanjaan kan. Sama ngukur. Perbelanjaan dan perbendaharaan. Dan membendahara jangan, bukan. Enggak pernah Bapak sentuh Mami, hati-hati. Sotung silap. Sotung sila dan arong utiup hepeng mupuang. Sotung korupsi. Sotung kedang. Sedangkan kantong Papi aja kalau lagi mandi Mama cakari. Macam mana jadi bendahara? Ya siapa tahu ada yang silap. Tapi ternyata banyak yang silap. Ya. Tapi kenapa ya? Papi juga alami itu Mami. Ini kan kalau kita lagi mau nyuci baju, ya kan, jumpa uang dalam kantong, kayak senang kali. Memang lah. Dia udah senangnya dengan yang dikasih duit. Itu kayak rasa bonus. Kalau dapat di kantong itu,
Walaupun itu duit suami kan, tapi kan kayaknya rasa kita dapat itu kayak rasa dapat bonus, tau gak sih? Iya. Iya. Kalau dulu juga kalau pas sebelum nikah kan papa nyuci kan. Dapat uang entah 20. Padahal duit sendiri. Padahal duit sendiri. Senang kali. Iya, Padahal duit senang. sendiri. Apalagi bukan duit sendiri. Apalagi bukan duit sendiri ya, karena kan duit mami. Duit papi ya mami, jangan silang. Iya. Jangan salah. Jangan diubah itu statement. Ya. Garis bawahi. Oke. Tadi mama jual online apa? Baju Baju second baru baju premium second. Kalau orang udah kata second, iyalah second. Ya second, kalau kasarnya bekas. Baju bekas. Mau yang bekas Iya itu. sama mau yang prolog. Iya. Sama Tapi ya. kan bahasanya kan second. Second monjal loak. Kena kayak terjepit itu. Enggak. Enggak ya. Second, tapi bahasa kasarnya kan bekas. Jual baju bekas, karena di kisaran kan kemarin itu di kisaran juga ada namanya, tapi sering diucapkan baju bekas. Kalau tempat kami namanya monja. Robengan. Tapi samain maknanya semua ya. Belanjanya di mana, Mami? Jodoh. Jodoh, gimana cara belanja baju second ini? Keliling. Maksudnya? Keliling sekitar jodoh tuh. Sudah jodoh. Terus? Ya udah, terus kita tengok yang cantik ambil saja. Oh gitu, berarti di jodoh itu ada lapak-lapaknya gitu? Iya, di jodoh itu ada banyak lapak-lapak yang toke-toke yang buka di situ. Terus ya kita menyisir di sana. Nyisir. Berarti cek satu-satu ambil, kalau yang suka ambil. Kita itu namanya barang pilihan. Kita tidak ambil yang bal atau kita tidak ambil yang kayak karungan, enggak itu ya. Oh, ada gitu ya karungan bal ya? Ada yang karungan. Pernah juga jong. Pernah beli yang karungan tuh kemarin tuh 4 karung ya. Jong. Berarti lebih enak pilih sendiri. Kalau kita dapat yang rusak pun ya kita nggak rasa kayak kesal banget, karena kita kan yang lewatkan kan gitu kan. Kalau di dalam karung tuh kan kita nggak tahu apa yang di dalam itu. Apa isinya ya? Seperti cari kucing dalam karung kan. Berarti kalau soal harga, mana lebih lebih murah, beli karungan atau pilih satu-satu? Lebih murah karungan lah. Lebih mahal kalau kita pilih. Kalau karungan tuh palingan berapa? 800. Kayak kemarin tuh kan yang kita beli tuh 860 tuh 840 gitu lah. Sementara kita kan bijinya, per piecesnya paling murah itu atasan tuh 25, ya kan? 25. Itu per pieces ya. Kalau 10 aja udah berapa? 250 baru 10 kan? 20 baru udah 520. Padahal sementara yang dalam karung itu kan dia beratus-ratus. Tapi kebanyakannya sampah. Ada yang bagus, pastinya ada yang bagus, tapi kebanyakan yang tak bagus lah gitu. Tapi kan kalau kalau kita beli karungan kan ada kesempatan kita untuk dapat yang bermerek. Iya, tapi kan tidak selalu. Ya. Tidak menjanjikan. Kalau karung itu memang menjanjikan yang semuanya itu branded, pasti orang semua sudah mengejar itu. Kalau ada kan berarti keberuntungan. Iya. Tapi jarang lah ya. Jarang. Makanya tapi banyak lah kalau memang dia harus buka banyak gitu. Contoh kayak buka berapa baru dapat lah gitu, kan pasti ada dapat. Nggak mungkin nggak dapat. Kalau tanggung 4, 5 berarti kurang lah. Sering lah jong ya. Kalau boleh, kalau buka itu minimal tuh 10 ya kan. Baru 10 berarti mantap. 8 jutaan modal ya. Coba Karung. dapat yang jong, ngeri juga ya. Iya, tapi kalau udah 10 mungkin nggak jong lagi lah kali. Iya. Kan udah terkumpul dari kepalanya dari sini kan kumpul jadi satu, udah bisa menggantikan modal kayaknya. Karena kan kalau yang seperti Papa lihat itu, kalau dia buka karung dapat bermerek, bisa dia jual jutaan kan? Iya. Bisa dia jual kalau sekiranya bermerek brand, kayak Papa kemarin dapat yang Lee.
Zalora Men, 501 Zara. Zara. Itu kalau referensinya itu harganya 4 juta loh jaketmu itu. Iya. Bukannya kemarin 1 juta apa tengok? Itu beda lah, beda serinya itu. Oh ya, 8 jutaan. 8 jutaan loh. Kalau kita nggak jualan Monja, kita nggak bisa Pak. Aku rasa kita nggak bisa beli loh. Bukan nggak bisa lah, karena terpikirkan juga. Bukan nggak bisa lebih, karena masih banyak yang lebih penting daripada itu. Untuk 8 juta untuk satu baju. Iya. Kayaknya aku nggak mau beli deh. Nggak mau beli walaupun banyak uangku. Ya 8 juta Wak. Untuk 8 juta untuk beli satu baju, satu jaket jeans aja, brand Jerome itu nggak inilah. Iya itu. Nggak iyalah. Banyak Bapak lihat jaket apakah ini tuh nggak suka itu tuh kemarin. Keren jaketnya. Ternyata Mama tengok 8 juta 4 juta nih. Wow, kita beli dengan harga second ya. Dengan harga 50.000. 50.000. Oke Mami. Tadi Mami berapa lama jualan online? 3 tahun. 3 tahun dari 2019 ya. 2019. Tapi sadar nggak sih? Apa? Tapi sadar nggak sih Papi? Semenjak kita jualan Monja, kita bisa pakai yang brand-brand. Khususnya Mami. Kok makus Mami? Iya, Papi juga. Papi lah. Iya. Mami mah di rumah-rumah aja apa? Iya. Papi lah, Papi semuanya celananya, semua brand, bajunya semuanya brand ya kan. Mungkin orang lihat itu sepele, tapi harganya itu bukan main sih. Iya, karena kita sering Terpilih lah dari kita orang-orang terpilih yang padahal dengan harga yang kadang murah ya, 20, sangat 30, murah. 50 ya kan. Tapi kalau kita tengok itunya mahal. Mereknya Mehok. itu Zara Men 4 juta kita beli cuma 50.000 kan. Kemarin jeans apa 501 ori ya. Ori. Itu enaknya mungkin ya. Ya. Berarti Mami tadi 3 tahun jual online. Bisa diceritakan nggak suka dukanya? Suka dukanya itu dalam mencari barang tuh susah, apalagi sekarang. Sangat susah. Kadang-kadang kayak kemarin itu hujan, pergi ke sana itu ya pulang jong nggak dapet barang. Karena apa? Karena udah terlalu banyak orang jualan. Ya tapi ya kan bersyukur juga. Tapi kan rezeki masing-masing. Iya, rezekinya masing-masing. Tapi kan yang dulunya kita bisa dapat barang banyak, sekarang tapi rasakan nggak perbedaannya. Kita hanya bisa dapat sedikit sekarang. Makanya kita setiap hari belanja kan. Kalau dulu kita kayaknya sekali 2 hari, sekali 3 hari. Karena apa? Karena kita dapat banyak. Stok banyak gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, nggak ada gitu kan. Karena apa? Mereka juga nggak selalu bongkar barang baru kan, nggak selalu bongkar barang baru. Sangat terasa lah. Itulah dukanya. Kalau sukanya sih kita itu bisa ya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa daripada second ini. Iya, sangat-sangat luar biasa berkat Tuhan dari jualan second ini. Yang mungkin orang pandang sebelah mata kalau kita itu pandang sebelah mata mereka dengan jualan kita yang kayak gini. Tapi mereka itu nggak tahu, walaupun kecil-kecil kayak gini, itu tahu lah mereka itu. Jadi berarti dukanya mencari barang ya? Dukanya itu mencari barang. Terus yang kalau orang yang PHP itu kerasa nggak duka lah ya. Itu risiko. Karena apa? Pak, ya kurasa orang yang setiap jualan tuh kalau nggak ada kayak gitu nggak seru juga sih. Seru juga. Jadi tuh nggak usah dianggap duka, walaupun tuh kayak kadang-kadang kesel sih. Kenapa sih suka main-mainin jualan orang gitu ya? Tapi itu nggak dianggap duka. Itu selingan saja kayaknya. Karena kan nggak 10, contohlah 100 orang pembeli, padahal PHP itu 2 orang. Itu nggak apa-apa lah itu. Tapi kan kalau istilahnya kalau PHP kan barang tetap ada sama kita, tapi capeknya kita pas menjembrengi rebutan pula orang-orang. Iya, tenggorokan kering lagi. Terus kita rugi lah kita Pak. Jadinya kan kita bayar kurir. Oh, kita yang jadi bayar kurir. Iyalah, tetaplah mereka pakai bensin juga ke sana. Ada orang yang menjanjikan keep dulu sampai 2 hari, keep dulu sampai seminggu. Rupanya udah sampai di hari yang ditentukan, cancel lah Bang. Gitu kan. Nggak tega lah kita nggak kasih ongkos kirimnya sama kurir. Otomatis kita bayar juga ongkosnya, kita jadi rugi juga. Walaupun barang tak
tak jadi dibeli, tapi kita bayar. Tapi ya bukan rugi sih, tapi kasihan kurir lah. Mereka juga bolak-balik ke sana kadang-kadang, karena kalau mereka udah bolak-balik berapa kali ke sana kayaknya nggak seimbang dengan harga yang kita kasih 10.000. Betul. Ya itulah, semua pekerjaan kan ada resikonya kan. Berarti tadi dukanya mencari barang, tapi kalau yang PHP itu bisa dikatakan tidak duka, yaitu kira-kira apa namanya, kayak bunga-bunga jualan saja lah. bisnisnya, Iya, bunga-bunga bisnis. Yang kemarin kita jongkan karena hujan. Jadi Tapi nggak ada juga yang bongkar. iya, nggak ada karena hujan, jadi nggak ada yang buka, nggak ada yang bongkar. Karena kan di pasar itu kan kalau hujan ngeri dia, jatuh sedikit langsung nggak terpakai baju itu. Barang. Jadi mereka lebih bagus lah nggak usah jualan. Makanya kemarin jong kita memang nggak ada. Kalau sukanya tadi itulah tambah penghasilan, ya. Memang nggak bisa dipungkiri. Ya papi juga rasakan, karena kan kalau di pengacara ini kan tak ada yang gaji, nggak ada yang gaji. Kita dapat itu pendapatannya itu ketika ada klien dan itu tidak kontinu, ya kan. Dapat memang bisa bertahan hidup setahun. Ya kalau nggak dapat ya sabar kan gitu. Tapi kan kalau makanya kita ini partner yang mantap, yang good. Jadi istilahnya sehari-hari kita tak pernah kekurangan karena mami jualan online. Saling melengkapi, saling bantu, saling membackup, ya kan. Ya kalau diandalkan di pengacara ini ya makanya pengacara juga banyak yang berbisnis. Dan itu cari tambahannya. Ya, dan papi juga berbisnis YouTube. Ini kan bisnis. Jangan lupa. Oke, Mami. Mami bisa ngasih gak motivasi buat teman-teman yang mau memulai jualan online atau orang pemula? Kasih dulu motivasi kepada mereka. Motivasi untuk orang yang baru memulai. Untuk semua orang yang penjual online, yang mau jual online, yang mungkin baru mulai atau yang udah mulai, udah sampai ini tapi masih sepi, tetap semangat. Tetap semangat walaupun ya 1, 2, 3 orang penonton. Tetap semangat. Jangan putus asa, karena di saat kamu berhenti, di saat kamu contohnya apa ya, kan kalau kita semakin sering live pasti semakin dikenal orang. Tetapi kalau kita berhenti di situ berarti kita udah nggak ada lagi kemungkinan untuk berhasil gitu. Jadi untuk pemula tetap semangat, apapun itu, mau 1 mau 2, untuk penonton tetap semangat, tetap terus live, pasti Tuhan buka jalan. Pasti suatu saat akan Tuhan tambahkan 10, 20, bahkan 100 gitu. Oke, terima kasih Mami sudah memotivasi teman-teman yang ingin jualan online atau sedang baru memulai jualan online. Ya semoga semuanya sukses. Kalau semuanya sukses kan semangat. Jadi kurang jadi orang susah. Oke? Semangat kita bangkit. Oke, terima kasih Mami. I love you. I love you too.